Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertiup angin dari utara, berhembus sampai ke selatan. Sambutlah salam dari saya, meskipun tidak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersebut hari Jumat, banyak santri pergi mengaji. Menjawab salam kurang semangat, terpaksa saya ulangkan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Awalan naskurullah alladzi qad a'tana ni'matan wa kathiran hatta nastati' an najtami fi hadzal masjid wal mubarak insyaallah. Wasaniyan anna ansa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana min az-zulumati ila an-nur. Awal kalam berbalaan kata, marilah bersama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Sungguh banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita ialah nikmat keimanan terhadap agama Islam. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan nikmat ini tadi, yang mananya kita berbeda suku, berbeda kota, berbeda desa, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita di masjid yang sangat tercinta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih, yang mana kasihnya Allah tiada pilih kasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang, yang mana sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada terbilang. Salam beriring salam, marilah kita sampaikan kepada Nabi Allah yang paling mulia, Nabi Allah yang paling amanah, Nabi Allah yang paling jujur. Tidak lain dan tidak bukan yang pernah dikenal dengan seorang pelopor, seorang pelopor Pak yang tidak pernah memasak memakai kompor, seorang pelopor Bu yang tidak pernah menaiki motor, seorang pelopor yang tidak pernah duduk yang tidak pernah duduk di kantor yang ada AC-nya seperti kantor-kantor kita sekarang ini, seorang pelopor yang dikenal dengan bermandikan darah, berselimutkan pedang
berdirinya saya di depan ialah tidak lebih bukanlah seorang alim ulama yang menyampaikan fatwanya, bukan juga seorang dosen yang ingin menyampaikan materinya, bukan pula seorang ustaz yang menceramahi atau menasihati. Berdirinya saya di depan, jadi tidak lagi dan tidak bukan seorang hamba Allah yang banyak dosa-dosa kepada Allah. Jikalau Allah Subhanahu wa taala menampakkan dosa ini, maka tidak sanggup wajah ini untuk menoleh ke atas. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Ibrahim ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambah nikmat kepadanya. Barang siapa yang kufur, ingkar, tidak mensyukuri, maka azabku sangatlah pedih. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam firman Allah yang sangat indah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan dua kabar gembira kepada kita, memberikan dua kabar kepada kita. Yang pertama, Allah katakan, jika kita bersyukur atas nikmat Allah, maka nikmat-nikmat Allah selanjutnya akan ditambahkan kepada kita. Misalkan saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kesehatan kepada kita. Kita terus bersyukur atas nikmat ini, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan lagi nikmat kesehatan kita. Saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan Allah kepada kita. Allah titipkan kepada kita. Kita mensyukuri nikmat Allah ini dengan berbagi kepada yang membutuhkan, insya-Allah Allah akan tambahkan lagi. Yang kedua, yakni tentang peringatan yang Allah Subhanahu wa taala katakan, jika kita tidak bersyukur, maka azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah sekarang ini banyak sekali di dunia ini, bahkan orang-orang terdahulu yang mana dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dengan segera di dunia ini, belum lagi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini banyak sekali bapak-bapak, ibu-ibu, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terkadang kita lupa, kita lalai untuk mengingatnya. Salah satunya tak kasih contoh. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat udara kepada kita, nikmat oksigen kepada kita. Seandainya tak kita berpikir sejenak, satu hari saja Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak satu hari, 5 jam saja, terlalu banyak 5 jam, 3 jam saja, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat udara kepada kita. Apa yang terjadi kepada kita? Minta tolong kepada orang yang sakit, orang itu juga tidak dikasih nikmat udara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa kita ingin meminta nikmat ini? Seandainya Allah katakan pada hari itu, semua hartamu serahkan kepadaku, maka 3 jam nikmat udara aku kasihkan kepadamu. Sungguh kita akan memberikan nikmat harta itu. Karena apa? Sungguh penting nikmat udara ini. Terkadang kita lupa untuk mensyukuri akan hal itu.
tidak mempunyai nafsu, tetapi kita manusia kedua-duanya memilikinya. Maka dengan itu sungguh kita sangat sempurna. Dengan kesempurnaan ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita tidak sia-sia. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ini Pak sangat sempurna, saya katakan lagi yang kedua kalinya Pak. Mengapa? Coba kita lihat kita, saudara kita yang ada di samping kita, atau yang ada di depan bapak ini saya misalnya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan saya ini Pak, mohon maaf sebelumnya, sangatlah sempurna dibandingkan binatang saya katakan. Mengapa? Allah Subhanahu wa taala ciptakan saya, kita semuanya sangatlah sempurna. Dari ujung rambut hingga ujung kaki. Lihatlah telinga saya, segitu rupanya Allah ciptakan. Seandainya saja Allah Subhanahu wa taala ciptakan telinga ini besarnya seperti telinga gajah, pernah lihat Pak? Bagaimana caranya saya nanti Pak? Sedikit saja Pak karena kebesaran telinga. Seandainya lagi Allah Subhanahu wa taala ciptakan leher yang sangat mantap ini, saya katakan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti lehernya jerapah yang sangat panjang atau dinosaurus yang sangat panjang, mungkin kepala saya sampai ke samping ini. Maka dengan itu marilah kita benar-benar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya lagi Pak, kalaulah Allah Subhanahu wa taala ciptakan lubang hidung kita ini yang mana keduanya ada menghadap ke bawah, rata-rata ke bawah. Seandainya satu saja di antara kita, saya misalkan Pak Zul, Allah Subhanahu wa taala ciptakan lubang hidung menghadap ke atas, bagaimana kita lakukan seumur hidup manusia satu ini? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ada pelajaran bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita ucapkan dengan lafaz kita mengatakan alhamdulillah, bersyukur kita pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita. Allah Subhanahu wa taala masih menanamkan keimanan di dalam hati kita hingga kita merasakan kewajiban ini guna melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita Pak. Yang kedua, syukur dengan perbuatan kita. Karena kita laksanakan perintah-perintah Allah yang mana telah tertera sebagaimana kita melangkah ke dalam agama Islam ini, yakni rukun Islam kita. Setelah kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tunaikan salat, kita berpuasa, berzakat, berhaji insyaallah ke depannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur yang ketiga ialah yakni hanya di dalam hati kita. Kita niatkan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membalas akan jasa yang Allah berikan kepada kita. Dengan sesempurna ini Allah ciptakan kita, kita bersyukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk orang di dekat kita, pejabat kita, saudara kita, mertua atau anak kita, tapi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada silap dan salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang ada di sini tanpa terkecuali dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala hingga berjumpa pada Ramadan selanjutnya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Akhiru da'wana, akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.